Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswari Pavita Diana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah diberikan selama PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 terhadap mahasiswa baru mulai dari PKKMB Universitas hingga PKKMB Fakultas. Kita mulai dari PKKMB Universitas yang dimulai dari tanggal 15 sampai 16 Agustus tahun 2022. Materi pertama di hari pertama diberikan oleh Irjen Polisi Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MC, MM, selaku Kapolda Lampung. Beliau membawakan materi dengan tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan mengenai Undang-Undang ITE juga pasal-pasal terkait kejahatan digital. Beliau juga menjelaskan mengenai contoh-contoh pelanggaran hukum di dunia maya, mulai dari pelanggaran isi situs web, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, hingga akses ilegal. Hal ini dijelaskan agar kita lebih bijak dan waspada dalam menggunakan dunia maya. Materi selanjutnya dibawakan oleh Dr. Susetya Hermawati, STMC, mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti perundungan atau anti-bullying. Beliau juga menjelaskan berbagai tanggung jawab generasi muda serta himbauan mengenai tindak kekerasan atau bullying sehingga kita sebagai mahasiswa tidak menjadi pelaku dari tindak kekerasan tersebut dan sebagai korban dapat kembali bangkit menjadi pribadi yang optimis. Selanjutnya, materi ketiga diberikan oleh Profesor Dr. KH Said Akil Siroj, MA, mengenai penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Beliau menjelaskan mengenai tujuan penguatan karakter mahasiswa serta peran kearifan lokal dalam membangun karakter mahasiswa. Selanjutnya di hari kedua, materi pertama diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Profesor Dr. Heryandi MS, mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menjelaskan mengenai tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, indikator profil pelajar Pancasila, serta 8 bentuk contoh kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi disambung oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes, mengenai kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Selanjutnya, materi bertemakan etika dan norma kehidupan kampus disajikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Profesor Dr. Yulianto, MC. Beliau menjelaskan mengenai tipe-tipe mahasiswa yang ada dalam perkuliahan, juga 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Materi berikutnya dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK, yaitu Profesor Suharso, PhD, mengenai perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Lalu kita lanjutkan ke PKKMB Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dilakukan mulai tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 2022. Di hari pertama, materi pertama diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama mengenai sistem perkuliahan dan akademik. Beliau menjelaskan mengenai siklus perkuliahan, juga aplikasi pelaksanaan siklus perkuliahan atau SIAKADU yang nanti akan digunakan para mahasiswa baru untuk memulai perkuliahan. Materi kedua dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mengenai sarana dan prasarana Fakultas Hukum. Beliau menjelaskan di mana saja letak gedung-gedung yang terdapat di Fakultas Hukum, juga sarana dan prasarana yang dapat kita gunakan.
Lalu materi terakhir di hari pertama dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Beliau menjelaskan peraturan penting yang harus ditaati di Universitas Lampung, juga pasal-pasalnya seperti Peraturan Rektor Unila Nomor 19 Tahun 2020 tentang akademik dan pasal-pasal lainnya. Lalu di hari kedua, materi pertama disiapkan oleh Bapak Bayu Sujatmiko mengenai sistem perkuliahan di masa pandemi. Beliau juga menjelaskan tentang masa peralihan dari siswa SMA ke mahasiswa. Lalu kita mendapatkan pematerian oleh Irjen Polisi Dr. Haji Ike Edwin SIK, SHMH. Lalu materi ketiga diberikan oleh Dr. Evi Kurniawati mengenai hal-hal terkait kesehatan yang perlu dilakukan sebagai mahasiswa Unila, seperti pemindahan kartu jaminan kesehatan bagi mahasiswa yang berasal dari luar Lampung ke klinik Universitas Lampung. Dan yang terakhir merupakan pengenalan organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa yang tentunya dibawakan oleh kakak-kakak tingkat DPM, BEM, HIMA, dan UKM Fakultas Hukum. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga mudah dipahami dan jelas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.